Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari Dewi dengan NIM 12160000149 dari kelas 2E Psikologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung akan menjelaskan materi statistika inferensial mengenai uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametris berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, yaitu interval atau rasio dan skala ordinal. Adapun fungsinya yaitu pertama untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen, kedua alternatif one way ANOVA, yang ketiga merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Nah, spesifikasinya yaitu data berskala ukur minimal ordinal, yang kedua banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama, dan yang ketiga pengujian dilakukan dengan memberikan peringkat pada data gabungan. Statistik uji untuk Kruskal-Wallis mengikuti distribusi peluang chi-square. Yang pertama, statistik uji dengan skor atau ranking yang sama dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini yang di atas ya rumusnya. Nah, yang kedua yaitu statis ujinya tanpa skor atau tanpa ranking yang sama dengan rumus di bawah ini nih, yang paling bawah. Nah, itu bukan pakai skor ranking. Lalu untuk kriteria ujinya yaitu 0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Nah, setelah memahami konsep dari uji Kruskal-Wallis sendiri, di sini saya menyediakan contoh kasus soalnya seperti yang teman-teman bisa baca sendiri. Nah, adapun tabelnya yaitu seperti yang telah disediakan, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, bagaimana sih kita menyelesaikan untuk soal ini? Untuk solusi pertama, mari kita tentukan hipotesis statistiknya, yaitu ada H0 dan H1. H0 dan H1 ini merupakan asumsi dari sebuah hipotesis statistik. Untuk H0-nya yaitu R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, sama dengan R5, yang artinya tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Nah, untuk H1-nya yaitu R1 tidak sama dengan R2, tidak sama R3, tidak sama dengan R4, tidak sama dengan R5, yang artinya terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Untuk nilai alfanya yaitu sebesar 5% atau 0,05. Penyelesaian selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi SPSS untuk mencari nilai signifikan dari uji Kruskal-Wallis sendiri. Nah, pertama kita harus menuliskan nih keterangan di kolom nama ini apa yang akan diuji. Nah, di sini untuk kolom pertama yaitu tentang kadar dan yang kedua tentang kelompok. Untuk keterangan label pada kolom pertama yaitu kadar kortisol dan untuk kolom kedua yaitu kelompok gitu. Nah, untuk measure-nya sendiri yaitu yang kolom 1 itu scale dan yang kolom 2 itu nominal. Nah, adapun values-nya untuk kolom 1 itu tidak menggunakan values dan untuk kelompok 2 itu menggunakan values. Itu 1 kelompok 1, 2 kelompok 2 dan 3 kelompok 3. Setelah memberikan keterangan pada kolom-kolom di variable view, maka selanjutnya yaitu mengklik data view untuk memasukkan nilai atau data yang akan diuji. Setelah semua data dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu mengklik pilihan menu yang analyze, lalu non-parametric test dan k-independent samples. Maka akan muncul seperti ini. Tadinya tuh datanya di sebelah kolom kiri. Nah, lalu kita pindahkan ke kolom kanan, lalu di checklist tentang Kruskal-Wallis-nya, dan nanti itu akan memilih minimum dan maksimumnya. Untuk minimumnya angka 1 dan maksimumnya angka 3. Kenapa? Karena tadi ya kelompok 1 dan kelompok 3 gitu. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Minimumnya kelompok 1, maksimumnya kelompok 3. Lalu klik continue dan oke. Nah, maka langsung akan keluar output dari uji Kruskal-Wallis tersebut. Ada yang pertama ada rankingnya, yang kedua ada tesnya yang ada signifikannya. Di sini kita menggunakan yang signifikannya.
Nah, dari hasil tes tersebut maka keluarlah hasil dari uji Kruskal-Walisnya, di mana signifikannya di sini sebesar 0,010. Nah, berdasarkan tes tersebut maka kriteria ujinya yaitu H0 ditolak karena p-value-nya atau signifikannya lebih kecil daripada alfa. Nah, untuk kesimpulannya yaitu rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok yang belum pulih. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai konsep dan cara penyelesaian contoh kasus soal menggunakan SPSS untuk uji Kruskal-Wallis. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.